Ada yang sudah ketemu. Untung itu rumusnya apa untung? Untung itu kalau dibandingkan dengan modal berarti kan harga jual dikurangi modalnya. Selisihnya dulu kan kita cari untung dalam rupiahnya per modalnya dikali 100%. Nah, yang dapat bingung. Oke, kita bahas ya. Untung itu kan selisih dari harga jual dengan modalnya. Anggap aja kalau ini sebuah transaksi jual beli, modal itu kan berarti harga belinya gitu ya. Untung itu adalah selisih harga jual dengan modalnya atau dengan harga belinya dibagi dengan modal awalnya dikali dengan 100%. Nah, di soal dikatakan bahwa untungnya adalah 80%. 80% sama dengan harga jual dikurangi modalnya. Kita nggak tahu ya modalnya berapa. Dikali modalnya, dibagi modal dikali 100%. Ini persennya kita hilangkan saja. Kemudian 100 ini kita pindah ke ruas kiri, berarti jadi 80. Karena ini perkalian, dua ruas kita bagi dengan 100. Berarti ini dibagi 100 sama dengan harga jual dikurangi modalnya dibagi modalnya. 80/100 itu kalau kita sederhanakan bentuk pecahannya dibagi nolnya coret dibagi 2 dapat 4 dapat 5. Nah, dari sini kita dapat 4/5 sama dengan harga jual dikurangi M dibagi M. Kalau kita kali, dikali silang ya, persamaannya akan didapat persamaan baru. 4 kali modal sama dengan 5 kali HJ. Ini 5 dikalikan HJ min M berarti 5 kali HJ dikurangi 5 kali M. Yang variabelnya sama kita jadikan satu ruas. Min 5M kalau kita pindah ke ruas kiri berarti 4M plus 5M. Aduh, ini plus ya ini ya. Oh, sama dengan 5 HJ. Nah, dari sini didapat 4M tambah, sebentar ini tak turunin dulu. Nah, ini kalau kita jumlahkan
9M, 9 kali modalnya itu sama dengan 5 atau H itu berarti 9M dibagi 5. Nah, ini kita dapat sebuah persamaan bahwa harga jualnya itu adalah 9 per 5 dari modalnya. Nah, kemudian pada suatu ketika modalnya itu bertambah menjadi bertambah 20%. Modal tambah 20%. Berarti modalnya menjadi berapa? 100% ditambah 20%. Berarti menjadi 120%. 120% itu kalau kita jadikan pecahan 120 per 100 berarti menjadi 6 per 5. Modalnya itu menjadi 6 per 5 dari modal awalnya. Sedangkan harga jualnya itu dia tetap. Kita tulis di sini HJ-nya tetap. HJ tetap. Mau ditanya berapa untungnya, kita masukkan ke rumus yang sama. Untung itu adalah selisih harga jual dikurangi dengan modalnya, dibagi modalnya, dikali dengan 100%. Nah, harga jualnya kan tetap. Kita tulis harga jualnya tidak berubah, berarti HJ-nya tetap HJ. Modalnya sudah berubah menjadi 6 per 5 M. Kita tulis di sini 6 per 5 M. 6 per 5 dari modal awalnya. M-nya ini juga berubah menjadi 6 per 5 dikali 100%. Nah, dari sini kan masih ada dua variabel. Variabelnya masih ada HJ, masih ada M. Biar bisa dicari, berarti variabelnya harus kita samakan. Jadikan variabelnya satu variabel saja. Caranya berarti kita ubah HJ-nya ke persamaan yang sudah diketahui sebelumnya. Ya ini, ubah ke sini. HJ kita ganti dengan 9M per 5. Kita ganti 9 per 5M dikurangi 6 per 5M dibagi 6 per 5M dikali 100%. Kenapa kok harus satu variabel? Karena biar bisa dibagi. Sekarang kita hitung. 9 per 5 dibagi dengan 6 per 5. 9 per 5 dibagi 6 per 5 dapat 3 per 5. Kursornya ini. 3 per 5M per yang bawah 6 per 5M dikali 100%. Nah, ini kan sudah sama-sama M. Bisa kita coret. 3 per 5 dibagi 6 per 5 berapa? 3 per 5 dibagi 6 per 5 itu kan sama artinya dengan 3 per 5 dikali pecahan yang bawah kita balik. 5 per 6. Nah, ini bisa dicoret 5-nya. Dapat 3 per 6 atau kalau kita sederhanakan ini dapat setengah. Kita tulis di sini. Berarti ini setengah kali 100%. Setengah kali 100% berapa? 50%. Nah, ternyata kesimpulannya ketika modalnya itu menjadi 6 per 5 dari modal awal, dengan harga jual yang tetap, untungnya itu menjadi 50%. Padahal untungnya awal tadi ketika modalnya belum bertambah itu adalah 80%. Berarti pertanyaannya penurunan persentasenya menjadi berapa? Ya, berarti tinggal kita kurangi 80% dikurangi dengan 50%. Jadi penurunannya sebesar 30. Nomor berikutnya, misal ada bagian yang bingung mau ditanyakan langsung open mic saja ya. Barangkali nanti ketika
post test keluar soal seperti ini atau soal sejenis kan kalian bisa mengerjakan. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya ada di halaman berikutnya. Saya turunkan saja biar jadi satu halaman. Nah, dilihat gambar ini. Di sini ilustrasi papan panahan. Rasio jari-jari lingkaran terkecil sampai terbesar itu jari-jarinya ya ini. Perbandingannya 1:2 banding 3 banding 4. Saya udah cowok ya ampun gak nyemak. Oke. Poin yang didapat jika anak panah menancap di daerah A, B, C, D berturut-turut, poinnya paling besar ketika berada di daerah A, poinnya 9, berada di daerah B, poinnya 8, di daerah C, poinnya 7, di daerah D, poinnya 6. Bidikan pemanah selalu tepat mengenai papan tersebut. Pemanah yang mendapatkan poin besar adalah pemenangnya. Sedangkan permainan akan berakhir seri jika anak panah kedua pemanah menancap di daerah yang sama. Karena menancapnya di daerah yang sama berarti kan poinnya sama, makanya seri. Jika pemanah pertama mendapat giliran pertama dan berhasil mendapatkan poin 7, pertanyaannya, maka peluang permainan akan seri adalah berapa? Coba kita lihat. Kalau dia mendapatkan poin 7, berarti posisinya ada di daerah yang C. Daerah yang C ini. Berarti biar permainannya seri, maka si pemanah kedua harus juga berada di posisi C. Nah, berapa peluangnya agar terkena di posisi C? Kira-kira gimana ini penyelesaiannya? Ada yang mau coba jawab? Em, Untuk Kalau penamaan zoomnya disesuaikan dengan juknisnya ya. Gimana? Ada yang mau jawab? Siapa tadi? itu berarti Heeh. peluang permainan seri itu Ya, 1/5 atau berapa? 1/5 dari mana bisa didapat 1/5? Soalnya kan kemungkinannya C terus total semuanya ada 5 gitu. Tapi ya logika aja sih. Tapi kayaknya salah mungkin. Orang. Ya kurang tepat. Jadi Bentar, bentar, ini bentar. saya kasih clue-nya ya, saya kasih clue-nya. Ini yang kita cari adalah luasnya. Kenapa kok luas? Karena kalau kita lihat, bagian C ini kan bagian dari luas lingkaran ya, dikurangi Iya. dengan lingkaran A, lingkaran B. Jadi nanti peluangnya itu adalah peluang dari luas C ini berbanding dengan peluang yang ada totalnya. Coba kira-kira gimana? Itu rasionya jari-jarinya untuk RA banding RB banding RC banding RD sudah diberikan 1:2 banding 3 banding 4. Oh.
Berarti, Mm-mm. aduh, gimana ya? Opsinya 7/16, 6/16, 5/16, 3/16. Oh, jawabannya 3/16, Kak. Dari mana 3/16? Menurut ini feeling aja sih. Feeling. Nah, jadi gini, kalau perbandingan jari-jarinya itu 1/2 banding 3/4, perbandingan luas lingkarannya itu kan berarti luas lingkaran itu kan pi r kuadrat ya. Iya, biar kuadrat. Berarti kan perbandingan luasnya luas A dibanding luas B dibanding luas C banding luas D kan 1/4 banding 9 banding 16 kan gitu. Nah, yang Mm-mm. jelas kita anggap luas yang bagian A itu kan satu dulu ya, karena pi r kuadrat. Pi kali 1 kuadrat, berarti pi aja gitulah. Pi-nya kita abaikan. Nah, untuk luas daerah yang B, ini daerah A ya. Daerah yang B, itu kan berarti luasnya B dikurangi A kan? Ya nggak? Luas B dikurangi A. Karena kan yang hanya yang di luar ini. Nah, luas B-nya itu kan tadi 4 dikurangi luas A-nya 1. Berarti 3. Terus daerah C itu kan yang di sini. Daerah C itu berarti luas C dikurangi luas B, luas B total. Luas C itu 9 dikurangi luas B-nya 4, berarti 5. Nah, sedangkan luas daerah A, B, C, D, luas daerah D-nya itu kan berarti luas D total 16 dikurangi luas C-nya, dikurangi Oh iya, iya, 9, iya. 7. Nah, berarti untuk menancap di daerah C, berapa? Nah, ini kan perbandingan antara daerah A dibandingkan daerah B, dibandingkan daerah C, dibandingkan daerah D, itu kan berarti perbandingannya 1/3 banding 5 banding 7. Totalnya ada berapa berarti? 1 tambah 3, 4 tambah 5, 9, 9 tambah 7, 16. Berarti peluang untuk menancap di daerah C, peluangnya adalah 5/16. Jadi jawabannya Oh, peluangnya itu adalah 5/16. Bisa dipahami? Jadi pakainya daerah luas benar. ya. Gimana? Mau tak pahamin dulu, Kak. Bentar. Oke, oke, silakan. Jadi kalau ada lingkaran, karena lingkaran itu kan rumus luasnya pi r kuadrat. Ketika perbandingan Mm-mm. jari-jarinya diketahui, maka perbandingan luasnya itu pasti langsung kuadrat dari perbandingan
jari-jarinya. Kalau jari-jarinya itu 1 banding 2 banding 3 banding 4, berarti perbandingan jari-jarinya 1 banding 4 banding 9 banding 16. Nah, tapi ini luas total keseluruhan lingkaran ya. Luas A itu berarti luas seluruh lingkaran A. Luas B itu berarti luas seluruh lingkaran B. Luas C, luas seluruh lingkaran C. Luas D, luas seluruh lingkaran D. Nah, sedangkan yang mau kita cari itu hanya daerah-daerahnya saja. Kalau daerah yang A, daerah A itu kan yang di dalam nih. Nah, ini kursornya mana? Nah, daerah A ini kan yang di dalam. Daerah A luasnya berapa? Luasnya ya berarti seluruh daerah A, luas A. Satu. Karena satu kuadrat tadi satu. Sedangkan luas daerah B itu yang saya arsir ini. Luas daerah B Oh itu iya iya kan paham, paham. B. Luas lingkaran B-nya kan tadi 4. Dikurangi luas yang A. Kan hanya yang di Hmm. luarnya ini, yang di luar A saja. Maka luas B dikurangi A, dapat 4 kurangi 1 dapat 3. Nah, kalau yang luas lingkaran C gimana? Ya sama. Ini kan berarti yang saya arsir lagi nih di sini. Nah, ini kan cara mencari arsiran yang di C ini berarti kan luas keseluruhan C dikurangi luas yang B, B total. Luas B total itu kan berarti termasuk nanti di dalamnya ada luas satu juga. Nanti kita kurangi saja. Luas C dikurangi luas B, 9 kurangi 4 dapat 5. Nah, begitu juga yang luas D, berarti luas yang D dikurangi luas yang C. Nah, dapatlah akhirnya perbandingan masing-masing daerahnya itu 1 banding 3 banding 5 banding 7. Baru kita cari peluangnya. Oh, harus di C. C itu tadi daerahnya. Dapatnya 5. Total jumlah perbandingannya kalau kita tambahkan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 ada 16. Jadi peluangnya 5/16. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya. Pada segitiga ABC, besar sudut B 3 kali sudut C. Dan besar sudut A adalah rata-rata dari besar sudut B dan C. Maka besar sudut B adalah berapa derajat? Benar, Oh, benar. kira-kira berapa derajat? Yang jadi patokan adalah sudut di sebuah segitiga itu totalnya berapa? Sudut seratus di delapan segitiga puluh totalnya? Ya, betul. 180. Coba dihitung berapa? B itu 3 kali sudut C. Berarti ini cara ngitungnya pakai rumusnya apa ya, Kak? Pakai permisalan. Kan kamu belum tahu tuh eh, sudut B-nya berapa, sudut C-nya berapa belum tahu. Kita misalkan aja bebas. Misal pakai variabel X boleh. Sudut B 3 kali sudut C. Misal kita pakai sudut C-nya itu X deh. Ini kita kasih kata kunci. Kita kan nggak tahu sudut A berapa, B berapa, C berapa ya. Kita pakai permisalan. Misal sudut C itu sama dengan X derajat nih. Kalau sudut C itu X derajat, berarti sudut B-nya berapa? Sudut B itu 3 kali sudut C. Sudut C-nya X, berarti sudut B-nya 3x. 3X, betul. Tiga. Terus, habis itu ada kalimat tambahan lagi. Besar sudut A rata-rata dari besar sudut B dan C. Rumus rata-rata apa rata-rata itu?
Kalau ada dua data, cara mencari rata-ratanya gimana? Ditambah, Ditambah terus. tambah terus bagi dua. Nah, Bagi berarti dua. ini kan Kalau bisa kita hitung nilainya juga dua. nih. Sudut A itu adalah sudut B ditambah C bagi 2. Nah, coba kita masukkan Bagi ini. dua. Nah, terus clue selanjutnya adalah jumlah sudut itu totalnya adalah 180 derajat. Coba dicek. Nanti ketemu dapat X-nya berapa, terus masing-masing sudutnya bisa kamu temukan. Berapa? 70 apanya ini? Hah? Coba suaranya dikencengin lagi, saya nggak dengar. 30 derajat apanya? X-nya? Nah, ya betul. Nah, kalau kita masukkan ya, ini tadi kan dapat A sama dengan B plus C bagi 2. B-nya kan tadi 3X. Plus C-nya itu X dibagi 2. Nah, berarti dapat kan 4X dibagi 2. Dapat 2X. Dengan Kalau kita 14 gambarkan ditambah segitiganya, X per 3 ya 180. Oke. Kalau kita gambarkan, berarti gini. A itu besarnya 2X. Kemudian sudut di B itu 3X. Sedangkan sudut di C-nya adalah sudut X. Nah, tadi jumlah sudut di segitiga adalah 180 derajat. Oh, Berarti A 180 bagi dua. plus C adalah 180 derajat. Kita masukkan A-nya 2X, ditambah B-nya 3X, ditambah C-nya X sama dengan X. 180. Ini berarti 6X ya. 6X sama dengan Oh iya, 180, 30. maka X-nya 30 30. derajat. Nah, Oke. ini tapi baru X-nya. Hati-hati pertanyaannya. Kalau sudah ketemu X, jangan buru-buru jawab. Oh, jawabannya 30. Dibaca dulu soalnya. Yang ditanya besar sudut apa? B. Sudut B. B-nya besarnya berapa? 90. Nah, B-nya itu 3 kali X. Nah, kalau X-nya 30 derajat, berarti sudutnya yang ditanyakan adalah 90 derajat. Jadi ini ternyata Derajat. segitiganya Oke. siku-siku ya, bukan segitiga lancip. Jadi hati-hati ya, biasanya tuh kalau pas buru-buru dapat jawaban 30 derajat, wah ini ada nih di ABC, terus langsung dicentang, langsung dicoret. Padahal yang ditanyakan bukan X-nya, tapi sudut B-nya. Bisa ya, ada pertanyaan nomor 4? Cukup jelas kan kalau untuk nomor 4? Jelas. Jelas, Kak. Lanjut, untuk nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Daerah satu dan daerah 2 berturut-turut ditanami jagung dan singkong. Ini saya kasih tanda J, di sini saya kasih tanda S. Jadi J itu untuk jagung, S itu untuk singkong. Sisanya akan ditanami kacang. Berarti yang ditanami kacang kan ini. Ini kacang, ini juga kacang. Nah, daerah satu dan 2 masing-masing berbentuk persegi. Persegi berarti sisinya sama ya. Dengan luas daerah 2 Ya. sama dengan 16 kali luas daerah. Kita tulis dulu nih keterangannya. Bahwa luas 2 itu sama dengan 16 kali luas 1. Kemudian luas daerah satu, oh enggak. Jika luas daerah yang ditanami kacang itu 288 meter persegi, jadi yang tanami kacang ini ada dua bagian ini, kalau di total itu luasnya 288 meter persegi. Pertanyaannya, maka keliling kebun Pak Mahdi berapa?
Gimana ini coba caranya kira-kira? Ada yang punya ide pengerjaannya gimana? Rumus luas persegi apa? Rumus luas persegi apa? Sisi kali sisi. Kan ada dua persegi tuh, persegi yang gede sama persegi yang kecil. Nah, kita anggap aja L2, L1 berarti rumusnya itu kan sisi 2 kuadrat sama dengan 16 sisi 1 kuadrat. Karena rumus luas persegi adalah S kuadrat. Dari sini, kalau saya bagi ke sini, S2 kuadrat dibagi S1 kuadrat sama dengan 16. Sama-sama pangkat 2 kan ya? S2 bagi S1 pangkat 2 sama dengan 16 itu berapa pangkat 2? 4 pangkat 2. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa sisi 2 dibandingkan sisi 1 itu perbandingannya adalah 4. 4 banding 1. Nah, ini saya kasih teori lagi. Jadi, untuk semua bangun datar berlaku perbandingan sisi dikuadratin sama dengan perbandingan luasnya. Untuk luas apapun. Misalnya ya, S1 banding S2 kalau dikuadratin itu menjadi L1 per L2. Jadi kalau luasnya diketahui berarti perbandingan sisinya pasti akarnya. Akar dari 16 berapa? 4. Sama seperti tadi, kayak lingkaran tadi. Lingkaran itu kan rumusnya pi r kuadrat ya. Makanya R1 per R2 kuadrat itu juga pasti akan sama dengan L1 per L2. Jadi kalau dibangun datar itu pasti berlaku seperti ini. Ini harus diingat karena ini soal perbandingan sisi, perbandingan luas, ini cukup sering keluar. Jadi dihafalkan. Kalau perbandingan sisi dikuadratkan itu sama dengan perbandingan luasnya. Perbandingan luasnya tadi perbandingannya 16 ya. 16 banding 1, maka sisinya perbandingannya 4 banding 1. 4 banding 1 itu, kalau kita misalkan ini sisi yang kecil itu sebagai X, ini X karena persegi kan kalau ini X berarti sini harus X juga. Berarti yang gede panjangnya berapa? 4 kali X. Ini juga Oh 4 iya, kali iya. X. Nah, berarti sudah dapat nih. Ternyata yang berupa yang ditanami kacang, ini kan kacang. Yang ditanami kacang itu panjangnya 4x, lebarnya X. Berarti luas yang ditanami kacang bagian atas berapa? 4x kali X, 4x kuadrat. Nah, yang bagian kacang sebelah kiri kan juga sama. X dikali 4x. Berarti luas yang bagian kiri juga, ini anggap aja bagian atas. 4x kuadrat. Yang kiri juga 4x kuadrat juga.
Nah, berarti total yang ditanami kacang ada 8x kuadrat. Kita cek dulu. Total ditanami kacang di soal itu adalah 288 meter persegi. Kita tulis. Tadi kalau kita total ada 8x kuadrat sama dengan 288. X kuadratnya tinggal kita dibagi dengan 8. 288 dibagi 8. 28 bagi 8. 3. 36. 48 bagi 8. 6. X kuadratnya sama dengan 36. Berarti X-nya berapa? 6. 6. Nah, kalau kita sudah dapat X-nya 6, nah kita gambarkan lagi, masukkan ke gambar yang benar. Gambarnya kan tadi gini nih. Gambar ulang di sini ya. Ini, ini. X-nya berapa? 6. Berarti kan di Nah, sini 6, di sini 6. Sedangkan yang bagian sini 4X tadi ya. 4X berarti 4 kali 6, 24. Di sini juga 24. Berarti ini berapa panjangnya? Total panjang lahannya berapa dari sini sampai sini? Berarti kan 24 ditambah 6, 30. Sedangkan 30. lebarnya juga sama, berarti 24 tambah 6 juga, 3. 6. 30. Ternyata lahannya bentuk persegi. Bentuk persegi dengan sisi 30. Nah, kalau ditanya berapa keliling kebunnya, berarti keliling kebunnya berapa? 20. Keliling berarti 102. 20. Tuh. Keliling persegi kan 4 kali, 4 kali sisinya. Oke, nah, terus di sini ya, keliling persegi, sisi 4 kali sisinya 30. Jadi dapat 100. Ada pertanyaan untuk nomor ini? Nomor berapa ini tadi? Nomor 5 ya. Ya kok 150? 100. Oh, Gimana? Sudah paham? Kak, mau nanya, 30 dapat dari mana? 30. Sampai dapat X-nya di sini tadi kamu paham nggak? Ditambah. Dapat X-nya 6 ini tadi paham belum? Paham, Kak? Paham kan? Nah, terus kita ke gambar tadi. Nih bentar, tak naikin dulu gambarnya. X-nya kan 6, diingat-ingat ya X-nya 6. Nah, tadi kan kita misalkan panjangnya ini 4X. Berarti kalau X-nya 6, berarti sepanjang ini berapa? 24 kan? Ya nggak? Iya. Ya. Sedangkan panjang yang dari sini, nih sisi ini ya, sepanjang X. Berarti sisinya ini kan 6. Nah, jadi ininya 6. Terus dari sini ke sini tadi 24. Nah, jadi total panjangnya dari semua lahannya adalah 6 ditambah 24. Dapat 30. Ke bawah juga sama. Ini Oke. X, 4 kali X, 24. Ada pertanyaan lagi? Aman? Bisa lanjut? Ya, besok. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Nah, ini himpunan nih. Guru matematika di MTS Insan Cendekia mendata cabang matematika yang digemari
oleh 45 siswa kelas 9. Hasil pendataan tersebut adalah 15 orang menggemari aljabar, 19 orang menggemari geometri, dan 25 siswa menggemari bilangan. Sedangkan yang menggemari aljabar dan geometri ada 5 orang, aljabar dan bilangan 12 orang, geometri dan bilangan 9 orang, dan 8 siswa tidak menggemari ketiganya. Berapa banyak siswa yang menggemari satu cabang saja? Satu cabang saja itu berarti geometri saja, aljabar saja, kemudian bilangan saja. Berarti ini kalau kita gambarkan himpunannya, bentuknya seperti gambar tiga roda. Kamu tahu tiga roda nggak? Jadi ada 3 himpunan yang saling berhubungan. Tiga-tiganya itu nanti saling beririsan. Ini kok gambarnya meletot-meletot. Nah, misal gini nih. Ada 3. Nah, kan gini. Kita anggap ini aljabar kita pakai huruf A. Kemudian ada geometri kita pakai huruf G. Ada bilangan kita pakai huruf B. Total siswanya ada 45. Di sini dikatakan 8 siswa tidak menggemari ketiganya. Tidak suka aljabar, tidak suka geometri, tidak suka bilangan. Berarti dia letaknya di luar. Sedangkan total siswanya ada 45 siswa. Nah, kalau 3 himpunan seperti ini, mencari, kita harus mencari irisan dari ketiga-tiganya dulu. Yang di sini. Caranya gimana? A gabungan B gabungan C itu sama dengan jumlah himpunan A ditambah jumlah himpunan B ditambah jumlah himpunan C dikurangi jumlah himpunan A irisan B dikurangi jumlah A irisan C dikurangi jumlah B irisan C ditambah, nggak cukup nih, ditambah N irisan A, N irisan A, irisan B, irisan C. Ini nggak cukup, ini gimana? Lari-lari. Terus ditambah, kursornya hilang. Nah, masih ditambah dengan yang tidak suka. Tidak suka itu berarti eh, komplement ya. Komplement. Jumlah A, jumlah itu kita anggap atau kita sesuaikan hurufnya ya, karena hurufnya A, B, G. Berarti kita sesuaikan aja biar nggak bingung. Ini bukan A, B, C, tapi A, B, G saja. A, B, G, A, B, A, G, B, G. Ini A, B, G, A, B, G komplement. Oke. NA, NA itu adalah jumlah yang suka aljabar. Jumlah yang suka aljabar berapa tadi? Kita naik sedikit. Ada 15 orang. Kita tulis 15 ditambah jumlah yang suka B. B itu bilangan. Bilangan ada 25. Ditambah jumlah yang suka geometri 19. Dikurangi jumlah yang suka aljabar dan B. Bilangan. Aljabar dan bilangan 12. Dikurangi A dan G berarti aljabar dan geometri 5.
dikurangi B dan G. B dan G itu berarti bilangan dan geometri. 9 ditambah N irisan ketiganya. Nah, irisan ketiganya itu artinya jumlah orang yang suka aljabar, geometri, sama bilangan sekaligus. Kita belum tahu berapa. Kita kasih X karena kita mau cari. Ditambah yang tidak suka ada 8. Total siswanya ketika digabung itu adalah 45. Nah, ini coba dihitung berapa nih? Sorenya kok hilang? Dari sini sampai sini berapa coba? 15 tambah 25, 40. 40 tambah 19, 59. 59 kurangi 9, 50. 50 kurangi 12, 38. 38 kurangi 5, 33. 33 plus X plus 8 sama dengan 45. Nah, dari sini 33 tambah 8 itu berapa? 41 ya. 45 sama dengan 41 plus X. Berarti dapat X-nya 45 kurangi 41, 4. Nah, ternyata yang suka ketiga-tiganya ada 4 orang. Kita letakkan di paling tengah sini gambarnya. Jadi setelah pakai rumus ini, baru gambarnya kita letakkan. Yang suka ketiga-tiganya ada 4 orang, kita letakkan di tengah-tengah. Baru kita nyari dulu irisan dari dua himpunannya. Kita next sebentar, fokus ke gambar. Yang irisan dua di sini ada yang suka aljabar dan geometri ada 5 orang. Aljabar dan geometri itu kan berarti A sama G. A sama G itu bagian mana yang beririsan? Bagian sini nih, tebelin. Bagian di sini. Ini ada 5 orang, berarti kalau sudah ada 4 orang di sini, yang di luarnya ada satu. Satu orang ini berarti dia hanya suka aljabar dan geometri, tapi tidak suka bilangan. Kemudian di sini ada aljabar dan Nanti sih. bilangan. Aljabar dan bilangan berarti A dan B. Ada 12 orang. 12 orang sudah ada 4, berarti kurang 8 orang. Yang berikutnya, geometri dan bilangan. Berarti lihat ini, G dan B. Yang suka geometri dan bilangan ada 9. 9 orang itu total di sini. Sudah ada 4, berarti tinggal 5. Kalau sudah kita letakkan masing-masing irisannya, baru kita cari yang A dulu. A yang suka aljabar ada 15 orang. A itu semua lingkaran yang masuk di A. Ada 15 orang, di sini sudah ada angka berapa yang ada 5. di lingkarannya? 8, ada 4, ada 1. Ini masuk lingkaran A juga ya, 8 ini. 8, 4, 1. Berarti ada 13. Nah, berarti biar jadi 15, kurang berapa orang lagi? Kurang 2. Kurang kurang berarti. Nah, 2 kan? Terus yang geometri, kita lihat lingkaran yang G. Lingkaran G itu ada 19 orang. 19 orang di lingkaran G, yang masuk lingkaran G ini sudah ada 1 tambah 4 tambah 5 kan berapa? 10. Padahal harusnya ada 19. Berarti masih kurang berapa orang? Masih kurang 9 orang. Nah, terakhir, kita lihat yang suka bilangan. Yang suka bilangan ada 25 orang. 25 itu sudah ada 8
4 9. sama 5. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 5, 17. 17. 17 berarti 8. kurangnya berapa? 8. Nah, sudah jadi ini gambarnya. Baru kita cek pertanyaannya apa. Siswa yang hanya mengemari satu cabang saja. Jadi kalau dia suka aljabar, aljabar tok, geometri, geometri aja, bilangan, bilangan saja. Yang suka aljabar saja berapa orang berarti dari gambar ini? Dari gambar ini yang suka aljabar saja, tidak beririsan dengan yang lain itu ada 2. 2 orang. Yang suka geometri saja tidak beririsan dengan yang lain ada 9 orang. Yang suka bilangan saja tidak beririsan dengan yang lain ada 8 orang. Jadi total yang menggemari hanya satu sabang saja ada berapa? Ada 19. Nah, jadi ini untuk mengerjakan soal eh di pertemuan berikutnya nanti akan saya kasih contoh soal yang setipe dulu. Ini kan kita bahasnya untuk yang 3 himpunan ya. Jadi di pertemuan berikutnya saya berikan yang 2 himpunan. Karena bisa keluar yang 2 himpunan atau 3 himpunan. Nanti rumusnya sedikit berbeda tapi intinya sama. Sudah jam 8 lebih ya. Untuk PM-nya saya cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Saya kembalikan waktunya ke host. Silakan host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Kak warahmatullahi Reni atas materi yang diberikan kepada adik-adik dimanapun berada ini. Untuk itu jam kedua ini nanti akan dilanjutkan oleh Kak Wiko di pemandu Zoom malam ini ya. Jadi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kak Wiko. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya di kesempatan kali